Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget saya nih bisa menyapa sahabat BMM. Kali ini teman-teman sedang mendengarkan suara saya, Almikael Sandi. Kurang lebih 10 menit ke depan kita akan berbincang ringan, tidak berat, tapi insya Allah tetap manfaat. Disimak ya. Semoga berkenan dan saya harap teman-teman tidak bosan. Oh iya, kalau baru kenalan, saya doakan semoga teman-teman yang sedang mendengarkan sehat semuanya. Allah hindarkan dari virus corona dan yang punya hutang cepet lunasnya. Amin. By the way, gimana WFH-nya? Sudah ada yang potong rambut belum selama di rumah aja? Ada loh teman saya yang berhasil jadi tukang cukur rambut dadakan selama WFH. Gak kebayang gimana bentuk potongan rambutnya. Kalau saya berhasil bongkar jam tapi gak bisa pasangnya. Ada juga yang tiba-tiba jadi YouTubers. Nah, temen yang satu lagi gak mau ketinggalan cerita dia, berbagi kisah suksesnya WFH. Dia bilang gini, alhamdulillah WFH emang efektif. Corona negatif, istri positif. Masya Allah. Udah kerasa ya, kita sudah ada di pertengahan Ramadan. Dalam kondisi pandemi corona seperti sekarang, rasanya Ramadan kali ini memang agak beda ya. Gimana nggak beda? Kalau biasanya padat banget agenda bukber, sekarang nyaris nggak ada. Santunan bareng adik-adik yatim piatu yang kurang mampu, pengajian, tarawih di masjid, sampai ngabuburit juga hanya tinggal kenangan aja. Sebenarnya kita juga masih bisa lakukan itu semua walau di rumah aja. Tarawih di rumah bareng istri misalnya, bagi yang udah berkeluarga tentunya, atau yang masih jomblo ngekos pula juga bisa kok sholat bareng bapak ibu kosan. Nah, pas selesai terawih ditagih deh bayaran bulanan. Oke, bicara tentang Ramadan erat hubungannya dengan puasa. Menahan diri, tidak makan, tidak minum dari subuh, dari terbit fajar tuh sampai maghrib atau pas tenggelamnya matahari. Nah, jadi kita menahan segala hal yang dapat mementalkan atau membuat ibadah puasa kita sia-sia. Karena ada loh yang puasa tapi sayang banget cuman dapat haus dan lapar aja. Jangan sampai ya. Nah, selain puasa, ada lagi satu ibadah yang masih termasuk dalam rukun Islam. Tapi kalau ngomongin ibadah yang satu ini agak sedih emang, karena kurang mendapat perhatian. Padahal yang satu ini tidak hanya berdimensi ritual, tapi juga memiliki dampak sosial, berpotensi mensejahterakan rakyat yang terbukti sangat dahsyat. Iya, zakat. Bila dibandingkan dengan sholat, puasa, dan haji misalnya, ibadah zakat termasuk ibadah yang rasanya langsung menyentuh urusan sensitif kebanyakan manusia, yaitu akan merasuki kantong-kantong pendapatan atau gaji kita. Nah, mungkin itu juga yang menjadi salah satu sebab kenapa berzakat terasa berat bagi sebagian kita. Apalagi zakat itu ditunaikan gak cuma sekali, tapi berkelanjutan alias terus-terusan. Saat menunaikan zakat, berarti kita sedang memenuhi hak orang lain yang Allah titipkan sebagian hartanya pada kita. Berzakat, berinfak, atau bersedekah juga luar biasa tantangannya. Karena tidak banyak orang yang tahu kalau kita sudah mengeluarkan harta.
nggak dapat pujian atau panggilan kehormatan dari tetangga, misalnya sehat Pak Haji, Assalamualaikum Bu Haji. Nah gitu kan kalau kita sudah menunaikan haji. Tapi kalau zakat enggak. Sedikit lebih jauh tentang zakat. Zakat dapat menjadi instrumen keuangan fiskal negara loh, selain pajak tentunya. Salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang potensinya sangat besar, terlebih dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia saat ini. Zakat merupakan jembatan yang mampu menembus kaskat keegoisan antara si kaya terhadap si miskin, memuliakan penerimanya tanpa menghinakannya, serta membersihkan harta-harta yang menunaikannya. Zakat pada zaman pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW itu dihimpun oleh petugas zakat atau amilin dari rumah ke rumah setiap muslim. Kemudian dikumpulkan ke Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau secara bahasa berarti rumah atau tempat menyimpan harta sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara. Kegemilangan zakat telah masyhur kita ketahui, terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 102 Hijriah atau sekitar 717 sampai 720 Masehi. Pada masa kepemimpinan beliau yang cukup singkat tersebut, bahwa tidak ditemukan satu orang pun, jadi tidak ditemukan lagi orang yang mau menerima zakat. Bayangin tuh, luar biasa kan? Gak ada lagi orang yang mau nerima bantuan gitu. Masya Allah, dahsyat. Padahal dana zakat di Baitul Mal pada masa itu masih berlimpah. Kemudian Khalifah memerintahkan untuk memberikan zakat tersebut sebagai upah kepada orang yang memang biasa menerima upah, membayarkan orang yang memiliki hutang, bahkan kerennya nih, kalau zaman sekarang banyak pasti, menikahkan yang masih lajang atau jomblo pada masa itu, lengkap dengan maharnya. Coba bayangin. Tetapi dana zakat juga masih tetap berlimpah, hingga pada akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Yazid bin Abdurrahman untuk memberikan modal cuma-cuma bagi orang yang memiliki usaha tanpa harus mengembalikan harta zakat tersebut. Nah, berzakat di lembaga zakat terpercaya memiliki banyak kelebihan seperti kisah nyata pada masa kegemilangan yang sudah kita ceritakan tadi. Menerima manfaat akan lebih luas tentunya. Terbukti dapat mengentaskan kemiskinan, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat secara berkala dan berkesinambungan. Berzakat atau bersedekah di bulan Ramadan seperti sekarang ini sangat utama. Terlebih kondisi masyarakat kecil yang hari ini sedang terhimpit ekonomi. Di mana-mana kita saksikan PHK, pengangguran, orang sulit berjualan, angkutan umum terhenti, ojek online sepi. Sampai-sampai hal ini membuat seorang ayah di Medan memberanikan diri mencuri segenggam beras agar anak dan istrinya di rumah bisa makan. Miris banget kan? Bersyukurlah kita yang masih bisa WFH, bekerja dari rumah. Artinya Allah masih kasih kita kerja. Sementara banyak teman-teman di luar sana kehilangan sumber penghidupan buat keluarganya. Jadi mumpung masih ada waktu dan kelapangan rezeki, segeralah berbagi di masa-masa sulit ini. Sempurnakan ibadah Ramadan kita. Jangan kelamaan. Sebentar lagi bulan mulai ini pamitan. Zakatin aja dulu. Pakai mobile banking juga bisa. Atau biar makin mantap, boleh juga kok kita langsung jumpa. Teman-teman
tetap tinggal di rumah, ambil sedekah. Semoga dengan berzakat, infak, dan sedekah yang kita berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segenap urusan kita. Yang kemarin dapat ujian tertunda lamaran karena PSBB juga nggak usah khawatir. Tenang aja, kalau jodoh nggak akan kemana. Namanya juga hidup, pasti banyak ujian. Kan kalau banyak cucian, namanya laundry ya. Oke, sampai jumpa di BMM Podcast selanjutnya ya sahabat BMM. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum.